Sahabat semuanya, kita coba melakukan pengecekan hari ini ya, karena kesibukan kita lupa mengontrol semuanya. Jadi coba kita lihat nanti beberapa yang kita lakukan pengembangbiakan jakabah setelah kita berhasil memancingnya ya. Jadi udah lumayan banyak, tapi yang satu kita lupa memang melihatnya sudah sampai 1 bulan, kurang lebih 1 bulan nih ya. Yang terakhir itu begitu kita kemarin taruh, indungannya kecil sekali, dan karena nggak jadi-jadi ya, itu percobaan yang kelima pemancingan tidak jadi-jadi. Jadi kita coba kemarin tambahkan kecil sedikit saja jakabahnya, dan kita lupa sampai 1 bulan ini kita belum ambil, kita belum ngecek, kita belum melakukan apa-apa ya. Yang lainnya rutin kita kontrol, ini berbagai macam ya. Ini juga kemarin pertanggal 5 ya, sekarang sudah tanggal 19, berarti udah padat ya di dalam kelihatannya. Udah padat. Kalau yang lainnya masih normal. Satu untuk trikonya berkembang, tapi yang satu ini karena kita tidak melakukan penutupan nih teman-teman, lihat nih yang sedang terjadi sekarang. Ketika kita tidak melakukan penutupan dengan kain ya, inilah yang terjadi. Lalat akan sering menghinggapi ke atasnya dan dia menaruh telur di dalamnya ya, sehingga memang itu airnya itu kita bikin memang air perasan dedak tok ya, tidak campur apa-apa. Ternyata agak lambat perkembangannya, tapi yang lainnya kita taruh air leri dicampur juga dengan air dedak, dan kita taruh molasenya, dan ternyata lebih cepat ya perkembangannya kelihatan. Nah ini lagi kita lihat prosesnya ya teman-teman. Proses dari jakabah itu menyerap air ataupun nutrisi dari air, mengubah air leri menjadi air yang penuh dengan unsur ya, unsur NP dan K nya walaupun rendah ya. Nah, kelihatan di sini berbeda warnanya ya teman-teman. Nah, jadi ini kalau kita perkirakan ini adalah air yang sudah habis ya, nutrisinya sudah diubah menjadi yang sudah bisa kita pergunakan untuk tanaman kita. Sementara ini masih dalam proses penyerapan ya. Nah, tapi memang sepertinya jakabahnya sudah mulai melemah ya, karena nutrisinya sudah berkurang. Jadi tinggal hanya ini saja ke atas nih. Warnanya agak berbeda dia ya. Di sini sudah lebih agak bening nih, tapi di sini masih keruh. Nah, jadi dia tetap berusaha memproses air leri itu ya. Nutrisinya diambil semua, disedot semua, baru dibuang lagi. Nah, seperti itu, sehingga yang lainnya yang di bawah ini udah bisa kita pergunakan untuk tanaman kita. Nah, jadi ini udah bisa kita panen semuanya. Kalau ini kemarin baru kita ganti airnya nih, dia langsung berkembang lagi nih ya. Ketika kita melakukan penggantian air dengan air leri baru ya, dia akan cepat lagi berkembang nih seperti ini. Jadi kulit tuanya, kulit jamur tuanya itu terkelupas ya, dia kelupas baru dimunculkan lagi ya. Ini pun udah lama sekali nih, ini dari pertama nih udah hampir 2 bulan nih ya, dia tetap bertahan di dalam. Nah, namun semakin kurus kelihatannya, jadi harus kita ganti nih semua airnya ya. Ada satu lagi kemarin yang botol hijau. Nah, yang botol hijau juga sama nih. Nah ini benar-benar udah habis nih nutrisinya nih ya. Dia sudah menghitam semua, akarnya sudah menghitam. Kalau kita biarkan lebih lama, dia akan mati nih ya, jamurnya akan mati.
Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Nanti kalau kita ganti lagi nutrisinya yang baru, dia akan berkarnya menjadi mudah kembali. Hampir sama semua ini tanggal. Nah ini air leri ya, air leri kita taruh lagi kemarin tanggal 5 juga, berarti seumuran dengan yang tadi. Nah di dalam nih, nah dia tetap bertahan ya, walaupun nutrisinya mungkin udah habis nih. Oke ya, nanti kita ganti semuanya, kita panen lagi airnya semuanya, kita ambil, kita ganti lagi dengan air leri baru, kebetulan ada sedikit ya. Nah ini tadi yang bertumbuh justru triko ya, trichoderma di dalamnya nih. Kita biarkan nih, kalau misalnya kita ganti airnya sepertinya dia ini hancur ya, jadi sepertinya kita biarkan saja dulu, walaupun jakabanya mungkin kalah ya, tapi nggak apa-apa, ini sebagai uji coba. Ini tadi yang saya bilang teman-teman nih, kita nggak pakai penutup kain ya, kita penutup plastik asli, dan dia ini agak susah, ada 2 kali kita masukkan ke dalam indukan ataupun master dari jakaba, tetapi dia sulit sekali sepertinya untuk berkembang ya. Ini juga sama nih. Nah ini yang tadi ya, sama dengan yang tadi nih. Jadi makanya memang tanggalnya ya teman-teman perlu kita taruh semuanya, kita buat semua, ini baru kita ganti nih, agar kita tahu nih kira-kira berapa hari dia ya. Kalau untuk kondisi kecil seperti ini mungkin dalam waktu seminggu udah habis ya nutrisinya diproses, sehingga perlu cepat ya untuk melakukan penggantian ataupun penambahan daripada air lerinya. Oke. Ini lagi kemarin pemancingan 1 2 3 4 ya. Ya nanti kita lihat. Inilah kemarin indukannya semuanya, ditambah dengan satu yang di situ udah kita ganti, kemarin udah penuh kita ganti. Dan ini yang satu ini yang sama sekali belum kita buka sejak kita taruh indukannya ya. Ini kita bongkar-bongkar tadi, ternyata kita lupa dengan yang satu ini. Oke, coba kita lihat. Ini harus secepatnya diganti nih airnya nih. Oke, kita buka, jreng jreng jreng. Wah, padat sekali. Lihat itu Bang Nel. Luar biasa teman-teman. Padat sekali, sudah penuh sekali tuh, nggak ada lagi tempatnya. Ini sampai ditekan keluar nih. Nah udah padat, ke dalam juga udah, wah udah susah nih ngangkatnya. Nah padat sekali, luar biasa teman-teman. Nah kalau dia sudah berproses ya, coba kita angkat ke sini. Wow, ini super ini. Jakaba super. Airnya nggak akan habis airnya, hanya saja dia memang udah susah sekali untuk berkembang ya. Artinya dia tetap berusaha bagaimana memenuhi wadahnya gitu ya. Kita takut rusak juga ini. Oke, pelan-pelan mungkin kita bongkar. Ya mungkin kita sediakan dulu wadah baru ya, untuk nanti kita tempatkan lagi di situ. Oh padat sekali. Wow,
Jakaba super Bang Nel. Nah, udah kayak kue apa ini? Coba lihat teman-teman. Nah, luar biasa padat sekali. Nah, ini udah mulai mengecil nih, berarti dia sudah butuh nutrisi ya. Nah, ini dia mengikuti wadahnya nih. Nah, ini dia teman-teman, Jakaba yang kita kembangkan ya. Ini udah bisa kita taruh ganti tempat nih. Nanti untuk airnya ini bisa kita masukkan lagi ke penampungan yang sudah jadi ya. Nah, jadi wadahnya sudah tidak muat lagi ya. Luar biasa Jakaba ini memang. Kita coba pindah nanti ke tempat yang lebih besar ya. Nah, jadi sepertinya kita harus ganti wadahnya, juga kita ganti airnya ya. Kita ganti air lerinya karena ini bisa rusak, hancur nanti kalau misalnya kita tidak taruh lagi. Jadi kita kebetulan ada air leri sedikit ya, nanti kita ganti tetap ke wadah yang ini tadi. Baru ini mungkin hanya kita kasih dikit saja, berarti ini kita harus panen dulu ya. Kita pindah kapas sementara. Kita aduk air lerinya, jangan lupa dengan tambahan molase. Mana molase itu tadi? Oke. Kita tetap tambahkan molase ya, untuk mengurangi bau sekaligus menambahi nutrisinya, menambahi karbohidratnya. Jadi dia tidak bau. Waktu kita pengaplikasian untuk lahan pertanian kita dengan penyemprotan juga penyiraman atau pengecoran, dia tidak terlalu bau gitu ya. Tapi kalau murni air leri saja itu mungkin bau ya. Nah, kita coba nanti tadi dengan wadah yang sekecil itu ya, sekecil ini dia bisa berkembang biak sebesar ini. Kita kan mau coba lagi nanti ini untuk kita kembangkan lagi terus dengan wadah yang lebih besar. Apakah dia nanti ngikutin juga ya bentuk daripada wadahnya. Nanti kita buat lagi catatan tanggalnya. Oke. Nah, dia sudah ngapung ya, berarti sudah cukup. Nanti kita tambahi lagi dengan air leri setiap harinya seperti itu. Oke, berarti yang ini udah bisa kita panen. Ini kita biarkan saja dulu. Kalau bisa langsung kita tutup dengan kainnya biar jangan dimasuki oleh laler dan yang lainnya. Oke, nanti kita ikat. Nah, itu dia teman-teman, kalau dalam waktu 1 bulan dengan wadah yang kecil ya, teman-teman tidak melakukan pemeriksaan ya, mungkin dia udah penuh ya, sama juga dengan yang ini. Nah, ini yang wadah pertama juga, itu hasil pemancingan murni ya. Kalau yang lainnya sudah pengembangan. Jadi boleh nanti untuk mengurangi kepadatannya bisa saja kita pindah ke tempat yang lainnya. Nah, ini juga sudah banyak sekali teman-teman. Jadi inilah pabrik Jakaba kita. Ini pabrik ya. Kalau saya bilang ini pabrik karena dia bisa menghasilkan, memproduksi obat-obatan kita dengan penuh. Nah, kita tinggal hanya menaruh air lerinya ya,
baru kita biarkan, sudah nanti dia memproses sendiri secara alami menghasilkan pupuk organik cair yang luar biasa kemampuannya. Oke. Ya, ini kebetulan kita memang lagi habis stok untuk air leri karena wadahnya sedang penuh semua. Jadi sepertinya kita mungkin harus mencari cara lagi ya. Ini jadi di sini dedak sudah kita sediakan lagi ya. Dedak halus. Nah, jadi kita akan lakukan lagi penyaringan dulu ya. Oke. Tapi saya sarankan itu hanya untuk menambahi nutrisinya saja ya, menambahi kekurangan bahan. Kalau misalnya kita mau yang bagusnya, tetap saja kita mempergunakan air leri ya. Manfaatkan saja air leri teman-teman semuanya, jangan disia-siakan, itu saja sudah cukup. Tapi sekarang kita mau dicoba untuk penambahan air leri dengan membuat penyaringan air dedak. Jadi ini kain kita sediakan, baru di ujungnya kita ikat seperti ini, baru kita isi dengan dedaknya. Kenapa kita terpikir? Karena kalau air cucian beras itu ya mengandung karbohidrat yang bersumber daripada beras ya, dan beras itu memiliki kulit ari. Nah, berdasarkan prediksi kita, berdasarkan pengamatan kita ya, air leri itu bersumber dari hasil cucian beras ya, sehingga itu mengandung karbohidrat yang cukup tinggi. Nah, apalagi air cucian beras yang pertama. Jadi menurut pengamatan kita, karbohidrat yang sebenarnya itu berasal dari kulit arinya padi ya, sementara ini adalah kulit arinya padi yang diolah menjadi tepung ya. Nah, sehingga menurut kita ini juga sama dengan air leri ya. Ketika kita membutuhkan air leri yang dalam jumlah banyak, sehingga kita coba untuk menggunakan dedak ini sebagai bahan bakunya. Jadi ini tadi kita buat seperti kantong sudah ya. Jadi sekitar 1 sampai dengan 3 kilo ya, kita buat seperti ini. Nah, jadi ini air yang sudah kita siapkan, air bersih, air biasa ya, air sumur. Nah, kita buat seperti ini. Jadi ini kita biarkan nanti 1 sampai 2 jam untuk menyaring terus-terusan nutrisinya. Sisanya nanti, sisa dedaknya ya jangan dibuang ya teman-teman, bisa dikasih ke ayam lah. Oke, untuk proses pemanenannya ya, saya rasa kalau ini nggak terlalu sulit ya buat teman-teman. Nah, kita sediakan corong sebesar ini, baru kita tutup lubangnya agar menyaring ya. Nah, tinggal seperti ini. Sehingga nanti air yang kita dapatkan itu yang kita tampung di jerigen ya, atau penampungan daripada jabah kita, itu sudah bisa kita langsung aplikasi ya ke pertanian kita. Karena kalau kita pergunakan penyimpanan dengan cara digabung semuanya, itu nanti takutnya menjadi apa ya teman-teman, penyumbat ya buat alat semprot kita ataupun gembor kita. Jadi sebagusnya memang kita lakukan penyaringan sehingga yang tersaring di dalam itu udah benar-benar bersih ya. Nah, jadi udah benar-benar bersih ya teman-teman.
yang tersimpan di dalam jerigen tersebut itu sudah benar-benar bersih. Nih, baru kita tambahkan lagi molase untuk menambahi kadar karbohidrat sekaligus mengurangi baunya. Jadi kita coba nanti ini memang benar-benar nanti kita uji coba lagi yang murni menggunakan dedak ini, sehingga kalau kedepannya memang kita sulit untuk mendapatkan air leri, kita sudah bisa ada pengganti ya. Penggantinya adalah air saringan daripada dedak atau rendaman daripada dedak. Jadi tidak terlalu sulit sekali untuk mendapatkan air leri yang murni. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman. Jadi itu sebagai tambahan masukan buat teman-teman semuanya dalam proses perkembangbiakan ataupun perbanyakan daripada jakaba. Jadi kita tidak hanya tergantung daripada air leri saja yang dihasilkan oleh ibu rumah tangga ya, tetapi kita uji coba juga dengan menggunakan air saringan daripada dedak ya. Dan mungkin untuk tambahan nutrisi ataupun karbohidratnya kita bisa tambahkan pelet ikan ya. Dan ini sudah kita uji coba juga, memang bagus sih menurut kita perkembangannya ya. Mungkin ini pelet apung ya teman-teman, bisa aja pelet yang lain bisa teman-teman gunakan. Ini pelet apung untuk lele biasanya ya. Kita tambahkan aja sedikit, tidak masalah, sekelilingnya. Seperti itu, baru kita tinggal tutup dengan kain saja. Nah, jadi ini tadi yang benar-benar tidak muat lagi ya di tempat yang kita lupa kemarin membongkarnya, memanennya. Ini kemarin biangnya kecil sekali ya, kita taruh di dalam wadah yang lebih kecil, ternyata dia luar biasa ya. Seperti ini perkembangannya, bulat sekali. Nah, ini dia. Nah, ini wadahnya kita ganti yang lebih besar ya, yang lebih besar. Apakah nanti dia tetap berkembang juga ya. Dan untuk medianya yang baru ini kita buat dari air leri sekitar seperempat dari tempat ini, baru kita penuhi dengan air rendaman dedak. Nah, tanggal 19 ya, 19 Februari. Nah, nanti ini kita simpan lagi di tempat gelap, baru kita buka nanti setelah sekitar 1 bulan. Nanti kira-kira seperti apa, apakah ini penuh kembali ataukah dia semakin mengecil ya. Kalau kita lihat di bagian bawahnya ini ya, lagi aktif sekali ya, sekarang lagi aktif sekali ini, teman-teman bisa lihat. Nah, ini dia aktif sekali, bentuknya juga bulat sekali. Nah, luar biasa. Jadi kita tambahkan dengan tambahan pelet ikan ya, sebagai tambahan karbohidrat, karena ini kita tahu mengandung karbohidrat ya untuk pelet ikan. Jadi kita tambahkan untuk pengembangbiakan jakaba ini. Oke, itu aja mungkin terkait dengan proses pengembangbiakan perbanyakan daripada jakaba, dan mulai pemanennya, penggantian airnya ya. Teman-teman sudah bisa lihat, sudah bisa juga membuat penyaringan untuk penyimpanan dalam waktu jangka lama ya. Jadi ini nanti tertutup dibuat ya teman-teman, jangan terbuka, tertutup dibuat. Jadi ketika teman-teman misalnya mau melakukan penyemprotan atau pengecoran, tinggal ambil dari sini ya, tinggal ambil dari sini dengan dosis yang biasa kita rekomendasikan 50 mili ya, 50 ml untuk per 1 liternya
Itu dosis tinggi ya. Kalau teman-teman mau lebih rendah nggak apa-apa, bisa aja yang 20 mili, minimal 20 ya. Minimal 20 mili per liter air. Ya, atau kalau ini 135 mili 120 mili ya biasanya ya. Berarti kalau untuk ini ketika teman-teman misalnya melakukan penyemprotan ya, khusus untuk penyemprotan setengah dari gelas ini per 1 liternya. Setengah gelas ini per 1 liter. Kalau untuk pengecoran nggak apa-apa, dipenuhkan saja, berarti 100 mili per 1 liter untuk pengecoran ya. Itu udah akan sangat bagus sekali, sangat kuat sekali untuk manfaatnya ya untuk lahan kita, untuk tanaman kita. Hanya ingat teman-teman, untuk jakaba itu dia berdasarkan hasil penelitian dia mengandung N dan P yang tinggi. Kalau K-nya itu termasuk rendah. Jadi kalau untuk penambahan K, makanya kita juga uji coba dengan ekoenzim yang berbahan kulit pisang ya, dan pisang-pisang busuk. Bisa juga dengan sabut kelapa lah ya, tetapi biasanya sabut kelapa itu mengandung zat tanin. Jadi sebagusnya teman-teman melakukan perendaman terlebih dahulu ya, mungkin dalam waktu 1 minggu perendaman terhadap sabut kelapa dulu sehingga zat taninnya sudah keluar, baru diproses lagi dengan perendaman bersama atau dicampur dengan air jakaba ya, sehingga nanti K-nya juga sudah tinggi. Jadi N tinggi, P tinggi, K tinggi. Jadi penggunaan daripada pupuk itu tinggal hanya separuhnya saja ya, maksimal 50%, pertumbuhan tanaman kita sudah terjamin bagus sekali. Oke ya teman-teman, itu mungkin untuk bahasan kita hari ini, semoga bermanfaat. Tadi sudah kita kasih tunjuk cara pemanenan ya, juga cara penambahan airnya, cara penyimpanan hasil panennya sudah kita lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel kita, like dan share juga untuk menambah pengetahuan buat teman-teman petani semuanya. Oke, terima kasih. Salam menjua-jua.